Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Baik Rodiatul Munawwaroh dari Fakultas Ilmu Pendidikan Bahasa Arab semester 4 Universitas Ibrahimi. Di sini saya akan menjelaskan pengertian statistika dan macam-macamnya, yang dimana statistika adalah ilmu yang mempelajari bagaimana cara merencanakan, mengumpulkan, menganalisis, lalu menginterpretasikan sehingga mempresentasikan data. Statistika adalah ilmu yang bersatukan dengan data. Statistika merupakan ilmu yang berkaitan dengan data. Statistika adalah data itu sendiri, informasi atau hasil penerapan algoritma statistika pada suatu data tersebut. Dan dalam hal ini juga saya akan menjemputkan fungsi-fungsi statistika. Yang pertama adalah statistik menggambarkan data dalam bentuk tertentu, contohnya berbentuk numerik atau variabel. Yang kedua, statistik data bisa disederhanakan menjadi kompleks, yang mana datanya yang dimengerti. Yang ketiga, statistik adalah teknik untuk membuat perbandingan data. Statistik dapat memperluas pengalaman diri sendiri. Statistik juga dapat diukur besarannya dari suatu kondisi. Statistik dapat menentukan suatu hubungan sebab akibat. Nah, selanjutnya karena statistika itu membahas tentang data, maka saya akan menjelaskan jenis data dalam statistik. Data adalah ukuran dari variabel. Data diperoleh dengan mengukur nilai satu atau lebih variabel dalam sampel atau populasi. Data dapat diklasifikasikan menurut jenis, menurut dimensi waktu, dan menurut sumber. Dan yang pertama adalah data kuantitatif. Data kuantitatif adalah data yang diukur dalam suatu skala numerik atau angka. Data kuantitatif dapat dibedakan menjadi dua, yaitu data interval. Nah, data interval ini adalah yaitu data yang diukur dengan jarak di antara dua titik pada skala yang sudah diketahui. Sebagai contoh, IPK mahasiswa interval 0 hingga 4. Usia produktif interval 15 hingga 55 tahun. Suhu udara dalam Celcius interval 0 hingga 100 derajat. Itu adalah contoh-contoh dari data interval. Yang kedua adalah data rasio, yaitu data yang diukur dengan suatu proporsi. Sebagai contoh, persentasi jumlah pengangguran di Provinsi Sumatera Utara, misalkan tingkat inflasi Indonesia pada tahun 2000, persentase penduduk miskin di Sumatera Utara, pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara. Dan yang kedua yaitu data kualitatif, di mana data kualitatif adalah data yang tidak dapat diukur dalam skala numerik atau angka. Namun karena dalam statistik semua data harus dapat dibentuk angka, maka data kualitatif umumnya dikuantifikasi agar dapat diproses. Kuantifikasi dapat dilakukan dengan mengklasifikasikan data dalam bentuk kategori. Nah, tadi kita sudah membahas tentang data. Sekarang saya akan menjelaskan manfaat statistika dalam kehidupan sehari-hari. Bagi ibu-ibu rumah tangga, mungkin tanpa sadar mereka telah menerapkan ilmu statistika dalam membelanjakan uang untuk kebutuhan bulanan keluarganya, yang sering melakukan perhitungan untung rugi. Berapa jumlah uang yang harus dikeluarkan setiap bulannya untuk berbelanja, membayar listrik, membayar air, dan lain-lain. Dan manfaat yang lain adalah sebagai mahasiswa, statistika dipelajari secara formal sebenarnya sudah menggunakan dalam perhitungan indeks prestasi yang tercapai. Dalam dunia bisnis, para pengusaha sering menerapkan statistika untuk memperoleh keuntungan yang dicapai, seperti kesempatan untuk menanamkan saham. Sedangkan dalam bidang industri, statistika sering digunakan untuk menentukan suatu keputusan. Contohnya, berapa banyak jumlah produk yang harus diproduksi dalam sehari-hari berdasarkan data historis perusahaan.
Dan mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan di video kali ini untuk pengertian statistika, manfaat statistika, dan lain-lain yang sudah saya jelaskan tadi. Mohon maaf kalau ada salah dalam mendefinisikan, memberikan penjelasan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.